Bawaslu Nama Budaya. Apa kabar sahabat Bawaslu dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya selalu bersemangat. Selamat datang di podcast perdana Bawaslu Provinsi Bengkulu. Kece Pemilu, kita cerita pemilu. Senang sekali rasanya, alhamdulillah kita masih dapat bertemu dalam keadaan sehat dan tentunya bersemangat meskipun kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Dan meski kita hanya dapat berjumpa via daring channel YouTube, tapi semoga hal ini tidak akan mengurangi makna penting dari pertemuan kita kali ini. Sahabat Bawaslu, jadwal dan tahapan pemilu telah ditetapkan, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024 untuk pemilu nasional dan pilkada pada tanggal 28 November 2024 yang akan dilaksanakan secara serentak. Pemerintah bersama DPR serta penyelenggara telah sepakat tidak akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, keterbukaan informasi merupakan hal yang sangat penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat, untuk seluruh masyarakat Indonesia umumnya dan seluruh masyarakat Bengkulu pada khususnya. Karena keterbukaan informasi merupakan salah satu hal yang menjadi faktor dari sekian banyak faktor sebagai bentuk pemilihan yang demokratis dan jujur. Oleh karena itu, keterbukaan informasi ini menjadi salah satu faktor kenapa Bawaslu mengadakan podcast pada hari ini untuk mengedukasi masyarakat dengan memberikan wawasan serta informasi mengenai kepemiluan. Oleh karena itu, hari ini sudah kita hadirkan dua orang pakar yang sudah sangat paham mengenai pemilihan. Yaitu yang pertama adalah Bapak Irwan Saputra SAG MM selaku Ketua KPU Provinsi Bengkulu, dan tentunya satu lagi Bapak yang sangat tampil prima pada hari ini yaitu Bapak Albert Setiajaya SE sekaligus sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi Bengkulu. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Wah, bagaimana Bapak Albert? Alhamdulillah sehat. Kelihatan ya, meskipun dalam suasana Covid tetap semangat ya Pak, tetap prima dalam menyambut tahun 2024. Iya, selalu ya. 2024 tuh kayaknya kalau dilihat angkanya kayak masih lama ya Pak. Betul. Tapi ternyata untuk tahapan pemilihan umum yang sudah ditetapkan ini terasa sangat dekat sekali, benar. Iya. Nah, dalam pelaksanaan hari ini kita mengundang, pasti kelihatannya sudah sangat antusias sekali untuk menghadapi tahun 2024, bukan begitu Bapak? Betul. Iya, bagaimana dengan Pak Albert? Sudah pasti ya, sama sekali ya. Karena saya sering mendengar istilah yang pastinya adalah bahwa pemilihan umum itu dijadikan pesta rakyat. Benar begitu Bapak? Betul, pesta demokrasi. Pesta demokrasi rakyat. Ya. Kenapa dengan istilah pesta demokrasi rakyat Ya, Bapak? karena salah satu indikator sukses atau tidaknya pemilu itu adalah partisipasi rakyat Dari atau masyarakat itu Ya. sendiri. Sejauh mana legitimasi kepala daerah atau pejabat publik yang terpilih itu dilihat dari seberapa besar partisipasi rakyat dalam pemilu tersebut. Benar, baik. Bagaimana dengan Pak Albert? Apakah keterbukaan informasi publik itu sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu Bapak? Baik, jadi kalau terbuka informasi itu memang sangat diharapkan dari masyarakat. Karena dengan adanya Undang-Undang 14 tahun 2008 memang cikal bakalnya sebuah keterbukaan informasi berjalannya sebuah demokrasi. Termasuk dari kegiatan dari KPU Bawaslu itu berawal dari Undang-Undang 14 tahun 2008. Wah. Jadi kami mendorong, walaupun kami di tingkat bawah juga belum banyak personil, tapi melalui undang-undang itu mereka sudah menerapkan. Dan bahkan secara nasional kemudian sampai ke provinsi bahkan daerah itu sudah sangat informatif, Yeah. baik KPU maupun Bawaslu seperti itu. Wah, luar biasa nih sahabat Bawaslu. Ini menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik mengenai penyelenggaraan pemilihan, baik itu pemilu nasional maupun pilkada yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nanti secara serentak merupakan hak dari kita untuk sebagai hak asasi manusia, yaitu hak right to know atau hak untuk tahu ya mengenai jalannya penyelenggaraan pemilihan. Karena penyelenggaraan pemilihan ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel ya. Dan oleh karena itu Bawaslu mengadakan podcast ini tadi agar masyarakat bisa teredukasi ya mengenai apa saja informasi penting yang menjadi hal yang sangat penting untuk kita sebagai masyarakat, karena penyelenggaraan pemilu itu merupakan hal yang berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat umum. Nah, sesuai dengan jargonnya Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, kembali lagi nih ke narasumber kita yang hebat ini, ya tentunya saya agak deg-degan nih Pak ya. The first time ketemu Pak Albert sama Pak Irwan memang ternyata beda sekali auranya ya.
Beliau ini adalah dua orang yang sudah memberikan dedikasi hidupnya ya. Saya yakin untuk mengemban jabatan hal ini membutuhkan tenaga dan ekstra ya. Jadi tidak hanya sekedar mempunyai nama sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi Bengkulu dan juga Pak Irwan yang juga mempunyai branding sebagai Ketua KPU Provinsi Bengkulu, tapi yang paling penting adalah tanggung jawab mereka berdua itu sangat besar sekali ya. Jadi beliau sudah mendedikasikan waktunya, wawasannya, hidupnya untuk bagaimana menyelenggarakan pemilihan ini secara jujur dan demokratis ya, yang menjadi salah satu indikator dari setiap pemilihan yang paling penting terselenggara di Indonesia. Bukan begitu Bapak? Betul. Iya, nih kita sudah dititipkan beberapa pertanyaan penting yang akan kita ajukan kepada narasumber kita, yaitu Pak Albert dan Pak Irwan. Ini saya mau bertanya nih pertama ke Pak Irwan terlebih dahulu. Siap. Ya, izin bertanya Bapak. Iya. Ini ternyata Pak Irwan kayak kelihatan masih muda sama Pak Albert ya. Kayak 20-an mungkin. Iya, 20-an ya. Saya 17-an ya, lebih muda Bapak berarti daripada Lisa ya, baik. Nah Pak, terkait dengan persiapan ini saat ini sudah sejauh apa Pak kesiapan KPU terkait regulasi pemilu dan pemilihan pada tahun 2024 nanti? Baik, para sahabat Bawaslu dimanapun berada, yang pertama kami ingin memberikan ucapan selamat terlebih dahulu kepada Bawaslu yang hari ini menayangkan podcast perdananya. Benar sekali, ada podcast perdana, antusias ya Pak. Kami mendapat kehormatan sama Ketua Komisi Informasi untuk tampil di podcast perdana ini. Ya, mudah-mudahan nanti ini bisa berlanjut, bisa lebih sukses lagi ya. Amin. Bagian dari usaha kita bersama. Benar. Untuk menciptakan sarana untuk melakukan edukasi dan sosialisasi Betul sekali. penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan pada masyarakat. Kami juga memberikan apresiasi untuk itu. Kemudian terkait dengan persiapan KPU, ya, sama-sama kita ketahui ya bahwa saat ini yang secara resmi sudah ditetapkan oleh KPU berdasarkan hasil pembahasan bersama DPR dan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan serentak 2024 itu baru hari pemungutan suaranya. Sampaikan ya 14 Februari 2024. Namun untuk tahapan program dan jadwalnya itu memang belum ditetapkan. Namun KPU tetap melakukan persiapan sebagaimana amanah dari konstitusi dan bagian dari tupoksi KPU. Sejak selesainya penyelenggaraan pemilihan serentak 2020, KPU melakukan evaluasi. Nah dari evaluasi inilah kemudian kita merumuskan kebijakan strategis, identifikasi masalah, persoalan-persoalan yang muncul selama penyelenggaraan pemilu 2019 yang lalu ya, maupun pemilihan serentak 2020. Nah di masa jeda antara tahun 2020 sampai saat ini ya 2022 ya, tema utama KPU adalah konsolidasi di internal maupun eksternal. Ya, di internal kita melakukan pembenahan secara kelembagaan maupun personil. Secara kelembagaan KPU mengevaluasi SOTK-nya, struktur organisasi dan tata kerja, kemudian mengevaluasi tata kerja KPU Provinsi dan Kabupaten Kota, artinya jalur hierarkis kelembagaan kita evaluasi. Dan alhamdulillah di 2 tahun konsolidasi ini KPU telah merevisi peraturan KPU tentang SOTK dan peraturan KPU tentang tata kerja. Banyak hal yang kita benahi, mulai dari struktur kelembagaan, jalur koordinasi yang selama ini dianggap menjadi kendala pada saat pelaksanaan tahapan ya. Dan kemudian strategi-strategi agar secara kelembagaan KPU semakin kuat, semakin responsibel dengan persoalan yang terjadi di lapangan, maka pembenahan-pembenahan itu dilakukan. Selama ini ya, waktu bagi KPU untuk melakukan konsolidasi itu sangat terbatas. Jeda antara pemilu ke pemilu itu biasanya habis fokus kita untuk membenahi persoalan-persoalan teknis tahapan saja, misalnya revisi undang-undang. Nah saat ini kan revisi undang-undang tidak dilakukan, tadi dalam pengantar pembuatan sudah disampaikan. DPR sampai hari ini belum mengagendakan untuk adanya revisi ya terkait dengan undang-undang. Hampir bisa dipastikan ya, walaupun untuk memastikannya nanti ketika tahapannya sudah dipastikan ditetapkan, namun hampir kita pastikan bahwa tidak akan ada revisi undang-undang. Nah ini lebih mempermudah KPU sebenarnya untuk menyusun regulasi teknisnya. Regulasi teknisnya bisa segera disusun dengan mengevaluasi penyelenggaraan pada pemilu sebelumnya. Karena itu saat ini KPU telah menyusun terkait dengan regulasi draft peraturan KPU di setiap tahapan. Ada yang sudah sampai ke uji publik
dan ada yang baru dikonsolidasikan internal. Kemarin soal verifikasi partai politik sudah dilakukan di publik, tahapan ya sudah dilakukan di publik. Namun untuk yang lain-lain itu masih dikonsolidasikan. Misalnya peraturan KPU tentang pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi. Terakhir masih dilakukan simulasi untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Ada simulasi dilakukan yang baru-barusan ini ya, terakhir untuk menentukan format surat suara yang mana yang paling efektif ya, apakah 3 lembar atau kemudian 2 lembar. Itu contoh proses penyiapan regulasi yang dilakukan KPU. Artinya kalau terkait dengan regulasi, tinggal pada tahapan berikutnya yang memang itu melibatkan pihak eksternal, yaitu pengesahan peraturan KPU. Itu ada syarat sebagaimana amanah undang-undang harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke DPR. Maka peraturan KPU yang sudah siap, misalnya soal tahapan, itu harus dikonsultasikan dahulu ke DPR. KPU sudah mengajukan permohonan untuk melakukan rapat konsultasi, namun sampai hari ini belum terjadwalkan. Berarti selalu berkoordinasi tiap tahapan ya Pak? Iya, memang keharusan undang-undang, terutama DPR ya. Walaupun dalam rapat konsultasi nanti DPR juga melibatkan pihak-pihak lain, misalnya Bawaslu, DKPP, Kementerian Dalam Negeri, kementerian terkait, biasanya selalu diundang pada saat rapat konsultasi di DPR. Sehingga draft PKPU yang nanti akan ditetapkan oleh KPU dalam rapat pleno itu memang sudah dengan masukan dari berbagai macam pihak, telah mengakomodir kepentingan, masukan dan saran dari banyak pihak. Luar biasa sekali nih sahabat Bawaslu. Jadi kita hanya melihat bagaimana penyelenggara itu terjadi pada hari. Sedangkan di belakang layar tadi saya sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Albert juga bahwa sangat berat sekali dalam hal kita menjadi penyelenggara suatu pengadaan seperti pemilihan ini ya, luar biasa sekali. Nah untuk itu kita mau kasih pertanyaan nih ke Pak Albert ya. Jadi Pak Albert ini tadi udah mengedukasi saya ya secara pribadi ya. Jadi beliau sudah memberikan informasi bahwa berat sekali bisa menjadi sebuah penyelenggara ya. Jadi tidak mudah. Kelihatan dari berjarak, tapi ternyata pada setiap tahapan, pada setiap tahunnya KPU itu selalu mengadakan yang namanya pembenahan ya, agar daripada tahun berikutnya pelaksanaan menjadi lebih baik lagi. Nah untuk itu kita mau kasih pertanyaan nih ke Pak Albert ya. Jadi Pak Albert ini tadi udah mengedukasi saya ya secara pribadi ya. Jadi beliau sudah memberikan informasi bahwa berat sekali bisa menjadi sebuah penyelenggara ya. Jadi tidak mudah. Kelihatan dari berjarak, tapi ternyata pada setiap tahapan, pada setiap tahunnya KPU itu selalu mengadakan yang namanya pembenahan ya, agar daripada tahun berikutnya pelaksanaan menjadi lebih baik lagi. Nah ini untuk Pak Albert nih kita punya pertanyaan khusus. Bagaimana personel KI di daerah dan SDM KI di lapangan nih Pak pada saat ini sekarang nih Pak? Jadi kalau terkait dengan personil KI, kami kebetulan melalui Undang-Undang 14 tahun 2008, KI itu baru berada di posisi di level provinsi. Di provinsi. Jadi kalau untuk di kabupaten kota itu baru ada di provinsi banyak penduduk seperti Jawa Barat. Jadi sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari gubernur atau bupati dan DPR juga. Jadi terkait dengan personil kami melalui 5 komisioner kemudian dibantu tenaga ahli dan seluruh staf. Jadi bergabung dengan Kominfo juga. Kami selalu berkoordinasi dengan pihak dari KPU, kemudian Bawaslu terkait untuk persiapan menghadapi pemilu 2024. Memang penting adanya sosialisasi. Kita tidak bisa menutup kemungkinan, takutnya kan tingkat partisipasi masyarakat itu yang paling utama. Karena pemilihan itu diukur sukses atau tidaknya dari tingkat partisipasi masyarakat. Ya? Jadi salah satu pola untuk untuk meningkatkan partisipasi, sukses atau tidaknya penyelenggaraan KPU dan Bawaslu, alhamdulillah sudah dilaksanakan juga dari pihak Bawaslu melalui podcast ini, Bang ya. Jadi memang podcast ini kami ucapkan terima kasih juga dari Komisi Informasi terkait undangan ini yang pertama sekali ya kami diundang masa perdana dengan KPU, bahwa ini dalam bentuk keterbukaan informasi. Jadi dalam informasi itu banyak kriteria informasi, ada informasi setiap saat, ada yang secara serta-merta, kemudian secara berkala. Jadi dengan kegiatan ini, jadi masyarakat sebelum pemilu, mereka udah tahu, 2024 bakal adanya pemilu. Jadi masyarakat tahu. Selain itu juga nanti memang di leading sektor, memang ketua kerja untuk kegiatan itu memang KPU. Nanti memang ada bicara-bicara seperti itu. Nah, jadi terkait dengan kegiatan di Komisi Informasi,
kami juga punya Perki nomor 1 tahun 2019 tentang prosedur tentang sengketa pemilu. Itu terjadi bila terjadinya sengketa terkait masih akses informasi ditutup. Cuma kalau kita dengar dari pernyataan dari Pak Ketua dari KPU Provinsi dan juga dari Bawaslu, seluruh informasi apa yang diminta dengan masyarakat asalkan itu sudah disetujui dan sudah dirapatkan itu bisa diminta diakses. Tapi kalau belum diplenokan itu belum bisa diminta karena masih sifat dirahasiakan. Jadi kami secara penuh siap mendukung pemilu 2024 seperti itu. Nah nih, tertarik banget nih kita ini Pak Albert ya. Tadi saya mewakili sahabat Bawaslu nih. Pak Albert tadi sudah menjelaskan dengan sangat rinci terkait dengan Undang-Undang 14 tahun 2008 ya, mengenai informasi publik. Nah nih, selain ada informasi publik yang memang harus dipaparkan secara jujur ya, dan untuk menunjukkan bahwa dibuka secara ruang publik, apakah ada kira-kira informasi yang tetap harus menjadi rahasia Pak? Dan kira-kira bisa dicontohkan seperti apa informasi yang memang tidak boleh dipublikasikan seperti itu? Ya, baik. Kalau yang Ibu tanyakan itu saya pernah mengalami. Itu di Pilkada 2017 terkait dengan rekam medis calon. Oh iya. Itu rekam medis calon itu masuk di pasal 17 di Undang-Undang Nomor 14 2008 adalah informasi yang dikecualikan atau tidak boleh disampaikan. Itu terkait dengan hak pribadi seseorang. Jadi itu salah satu contoh. Dan kemudian informasi itu belum diplenukan, masih dari bentuk rapat-rapat kecil, proses itu belum boleh disampaikan. Kemudian salah satunya itu tadi yang informasi yang terkait dengan masalah gangguan, misalnya dibilang ada rekam mediknya kurang sesuai, disampaikan dengan ala raya, itu tidak bisa disampaikan. Saya mengalami itu karena dulu pernah terjadi sengketa dari pasangan calon, itu tidak adanya kemampuan untuk melaksanakan jadi calon seperti itu dari rekam mediknya, makanya digugat di Komisi Informasi pada saat itu. Maka pemohon yang gugat itu ditolak karena itu terkait dengan pasal yang dikecualikan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ini sahabat Bawaslu, jadi walaupun kita ingin mendapatkan informasi secara rinci, tapi tetap ada yang namanya aturan undang-undang yang tetap merahasiakan beberapa informasi yang tidak layak untuk dikonsumsi publik, bukan begitu ya Bapak? Salah satunya tadi contohnya adalah rekam medis. Nah karena itu sudah dikecualikan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 seperti itu. Wow, luar biasa sekali itu informasi nih. Keren banget dapat informasi itu. Kalau nggak mengundang Pak Albert dan Pak Irwan, kita nggak dapat informasi seperti itu ya. Perdana di podcast Bawaslu Provinsi Bengkulu ya, sesuai dengan jargon kita kecek pemilu ya kan, kita cerita pemilu, kita mendapatkan cerita yang berupa informasi dan wawasan. Nah kembali ke Pak Irwan nih Pak ya, kita mau tanya ini ada beberapa nih. Belajar dari pengalaman pada pemilu 2019 sama Pilkada 2020 ya Pak, apa saja hal penting yang perlu mendapat perhatian lebih KPU terhadap mempersiapkannya kedua pemilihan tersebut Pak? Banyak mungkin yang lebih dominan ya soal ini, tetapi berkaca dari pemilu 2019 dan Pilkada 2020 ya ada catatan evaluasi kita, diantaranya terkait dengan banyaknya korban baik yang meninggal maupun yang sakit pada penyelenggaraan pemilihan umum 2019 dari penyelenggara ad hoc kita ya, di TPS, KPPS maupun ada yang dari PPS dan PPK. Nah, hasil evaluasi kita selain memang ada persoalan fisik ya dari penyelenggara kita, namun yang lebih dominan dari hasil evaluasi kami, penyebab dari munculnya persoalan ini adalah karena beban kerja yang tinggi, ya, tekanan yang tinggi, dan kerumitan pada saat pemungutan, penghitungan maupun rekapitulasi baik di TPS maupun kemudian di PPK-nya. Karena itu yang langkah yang dilakukan oleh KPU terkait hal ini, ya kita melakukan redesign teknis pemilu ya, agar kerumitan-kerumitan yang ada itu menjadi mudah dan sederhana. Nah, itu yang saat ini dilakukan oleh KPU dengan dua hal nanti yang akan kita tawarkan, karena ini harus dirumuskan dulu dalam regulasi ya. Di regulasinya memang belum diatur. Yang pertama, penggunaan sistem informasi rekapitulasi. Jadi rekapitulasi yang selama ini dilakukan secara manual, yang di situ ternyata menciptakan beban kerja dan potensi terjadinya kesalahan yang menyebabkan
adanya tekanan, kemudian dinamika yang luar biasa di TPS maupun di BPK karena ada kesalahan, ketidakakuratan data. Ya. Ini sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena begitu rumitnya proses mulai dari pemungutan suara dengan jumlah peserta pemilu yang banyak ya. Jadi paling tidak ada 5 kalau diserentakkan dengan Pilpres di tahun 2019 yang lalu ada 6 surat suara itu yang harus dilakukan pemilihan di TPS, di satu TPS kemudian direkap. Jumlah rekapitulasi ini jumlahnya adalah sesuai dengan peserta pemilunya. Kalau ada 16 partai politik maka seluruh saksi yang hadir dari 16 parpol itu harus menerima salinan ya, mulai dari C1 ya satu rangkap. Nanti di PPK juga begitu. Ini baru C1-nya. Belum lagi nanti ada C2, C3, dan lain-lain. Nah, dengan Sirekap yang sudah diterapkan di pemilihan 2020, walaupun sifatnya baru merupakan alat bantu saja, ya, belum merupakan sarana penghitungan resmi, karena belum diatur di dalam undang-undang maupun peraturan KPU. Itu sudah membantu. Nanti di TPS cuma hanya ada satu formulir, yaitu C hasil namanya. Jadi tidak ada C1, C2, C3, cuma ada hanya C hasil. Satu form bentuknya plano besar ya, dan hanya itu yang akan diisi. Karena formnya hanya satu, maka kita yakin proses pengisiannya itu akan lebih akurat datanya karena tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak seperti selama ini ya, diawali dari Pilpres, kemudian DPR, DPD sampai DPD kabupaten kota, ada yang saksinya sudah pulang keluar, ada penyelenggara pemilunya yang sudah kecapean, ada yang kondisi TPS-nya karena penerangan yang terbatas sampai harus malam hari dengan hanya lilin, bahkan ada yang seter HP dan lain-lain. Di situ berpotensi untuk terjadinya kesalahan dan kekurangan akuratan data. Dengan Sirekap nanti hasil input data ke dalam C hasil itu cukup difoto. Ketika difoto dengan menggunakan aplikasi Sirekap, itu data itu terekam dan terekam dengan sendirinya. Ya. Saksi, Bawaslu, kemudian kalau ada pemantau pemilu ya, nanti bisa mengakses data itu melalui aplikasi Sirekap ini. Nanti akan kita install ke para saksi yang hadir sesuai dengan surat mandat. Maka ketika itu difoto oleh KPPS, maka semuanya akan mendapatkan data itu dan terekam. Jadi selama ini yang sering di renpoy dalam bahasa teman-teman itu dilakukan perbaikan data itu tidak pada hasil perolehan suara masing-masing calon. Yang sering terjadi itu di data pemilih. Karena selama ini dengan waktu yang panjang proses rekapitulasi, kemudian tekanan yang luar biasa, penyelenggara kita hanya fokus di perolehan hasil calon. Padahal yang harus direkap selama ini itu banyak sekali. Ada surat suara, mulai surat suara yang digunakan, tidak digunakan, rusak, keliru dicoblos, kemudian cadangan, itu baru surat suara. Belum pemilih khusus, kemudian pemilih tambahan, pemilih yang menggunakan hak pilih, tidak menggunakan hak pilih, dan lain-lain, itu semua harus direkap dengan tulisan basah. Selain jumlahnya banyak, kemudian komponen yang harus diisi pun banyak. Nah dengan Sirekap hanya satu klik nanti sudah terekap secara otomatis. Betul. Ya, data itu nanti tinggal direkap di tingkat BPK. Hasil uji coba di pemilihan 2020 hasilnya sangat presisi ya. Jadi tidak ada hampir tidak ada kekeliruan. Walaupun kita membandingkan pemilu dengan pemilihan tidak apple to apple karena pemilihan hanya ada calon gubernur kalau untuk pemilihan gubernur, atau di daerah yang ada pemilihan bupatinya hanya ada 2 dengan pemilihan bupati. Tapi kalau pemilu lebih banyak ya, nanti karena tetap kita akan disatukan di satu pemilihan tidak terpisah ya, maka memang berbeda. Namun kami yakin ya dengan hanya satu C hasil saja yang diinput, maka tidak serumit seperti penyelenggaraan pemilu 2019. Jadi mengurangi tingkat kerumitan, potensi kesalahan input, kesalahan perhitungan sangat kecil. Ya. Nah itu salah satu catatan dan langkah evaluasi yang dilakukan oleh KPU. Kemudian untuk regulasi juga kita lakukan pembenahan dari sisi regulasi teknis, hal-hal yang membuat kerumitan di lapangan itu lebih disederhanakan. Itu diantaranya. Luar biasa tuh jadi sahabat Bawaslu, ini adalah informasi penting kita dapatkan bagaimana mengenai
Sirekap ini tadi ya sangat membantu sekali dalam keputusan data dalam pemilihan. Nah, kembali ke ya, Pak. di samping soal keterbukaan, Mbak. Iya. Ya, jadi orang semua bisa mengakses lebih cepat. Kalau selama ini hasil dari TPS ke PPK itu harus ditunggu sampai 10 hari. Sampai di kabupaten itu nambah 5 hari lagi. Benar. Kemudian sampai di provinsi itu sudah hampir sebulan baru rekapitulasi tingkat nasional selesai. Kalau ini hanya 2 atau 3 hari maka hasilnya sudah bisa diakses oleh masyarakat. Jadi potensi kecurangan yang selama ini ya diidentifikasi orang ya. Karena jalan yang terlalu jauh dan panjang itu, maka di tengah jalannya ada potensi kecurangan yang terjadi. Maka itu bisa diminimalisir. Nah, ini sahabat Bawaslu, jadi keterbukaan informasi ini sangat diperhatikan sekali ya, terutama dalam pemilihan baik itu pemilu maupun pilkada. Nah, kita kembali ke Pak Albert nih. Nah, ini banyak mungkin sahabat Bawaslu yang ingin mendapatkan edukasi nih Pak mengenai apa saja sih bentuk keterlibatan KI Pak dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Jadi keterlibatan Komisi Informasi terkait dengan pemilu 2024 nanti, baik pilkada kemudian ada juga legislatif, itu memang di dalam item pada saat memberikan kepada publik itu dari nasional bahkan sampai provinsi. Jadi keterbukaan informasi itu pengembangan aplikasi apa yang saudara buat sekarang ini. Baik. Jadi itu salah satunya, itu yang disampaikan Bang Irwan tadi. Itu KPU sudah menerapkan Sirekap. Sirekap tadi ya. Mungkin ada revisi lagi biar lebih canggih karena dalam undang-undang itu menyebutkan akses cepat dan biaya ringan. Jadi saya pernah juga mengalami. Jadi kalau terlalu banyak form mulai dari C1 sampai C sekian itu kita diminta itu fotokopinya banyak sekali. Tapi kalau satu tampilan ya Bang ya. Jadi sekali print itu sudah mengakomodir seluruh apa yang kita minta. Jumlah surat-suara yang batal berapa, seperti itu. Semua data dan informasi yang dibutuhkan ya. Dan bisa diakses oleh yang bersangkutan. Jadi bersangkutan juga nggak boleh download juga, minta itu dengan mengisi dulu data, kemudian KTP, keperluannya apa dan dia sebagai apa di situ. Kapasitasnya apa? Iya kapasitas. Tapi kalau masyarakat mau minta, memang di papan pengumuman, kemudian di web resmi dari KPU pasti disampaikan seperti itu. Iya. Ada situngnya. Jadi itulah keterlibatan kami mendorong. Makanya kami juga terlibat dalam kegiatan Pokja namanya. Kelompok kerja baik dari Bawaslu bahkan dari KPU, tapi sekarang mereka belum tahapannya. Di situ kami rapat internal antara pimpinan di KPU dengan pimpinan di Komisi Informasi membahas apa program keterbukaan informasi. Bukan saja tentang informasi apa saja yang boleh diberikan, tapi aplikasi teknologinya yang kami sampaikan seperti itu. Karena kami mendorong di KPU bahkan di Bawaslu itu ada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID. Mereka itulah yang bertanggung jawab terhadap informasi yang apa yang akan disampaikan masyarakat, informasi apa yang belum boleh disampaikan, begitu. Nah nih Pak, apa namanya Pak Albert nih? Mungkin terkadang kita menemukan yang namanya sengketa-sengketa nih Pak ya, apalagi dalam sebuah penyelenggaraan pemilihan besar ya. Nah ini untuk Pak Albert sengketa informasi apa nih Pak yang berkaitan dengan pemilu dan pilkada yang mungkin sering ditangani oleh KI selama ini? Jadi begini. Ada image yang disampaikan masyarakat, terlalu banyak sengketa di suatu lembaga instansi itu tidak baik, itu tidak baik. Justru itu lebih demokrasi. Justru itu lebih demokrasi. Karena apa? Sering terjadi sengketa baik di KPU, Bawaslu masuk ke Komisi Informasi. Itu mereka mau transparansi anggaran. Kan yang saya sampaikan sama Ibu tadi di luar dari konteks ini tadi. Iya, di backstage ya Pak. Mereka melihat jumlah anggaran KPU sekian miliar, triliun mungkin. Jadi banyak, tapi mereka tidak tahu tingkatan penyelenggara itu sampai kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS ditambah plus linmas atau seperti itu digaji semua. Itu di desa bisa sampai 8 TPS, bahkan 9, tergantung jumlah penduduk. Makanya kami sebagai ketua Komisi Informasi itu memahami semua hal-hal seperti itu karena terkait anggaran, terkait dengan tugas fungsi KPU. Kami pahami karena kita menilai untuk menjustifikasi gugatan dari pihak pemohon itu jangan kita langsung nilai ini bermasalah, belum tentu karena beban kerja mereka banyak sekali Bu.
Di KPPS juga orang bilang gajinya besar, tidak seperti itu. Beban tugas mereka 2 minggu sebelum penyelenggaraan Itu seperti yang Bapak sudah ceritakan. rapat. Iya, maka seperti itu Bu. Memang terkadang masyarakat kita melihat dari kulitnya, tapi belum tahu di dalamnya seperti apa. Jadi di agama Islam pun jangan menilai dari parasnya Bang ya, cuma lihat hatinya. Jadi nih sahabat Bawaslu, di sini kita akhirnya mendapatkan sebuah wawasan ya, membuka wawasan kita setelah mendapatkan informasi dari Pak Albert bahwa terkadang salah satu permasalahan sengketa adalah terkait dengan anggaran nih. Masyarakat hanya melihat angka awal ya, allocate more budget untuk pemilihan, tapi tidak tahu bahwa alokasi dana yang besar itu harus disalurkan dalam spek terkecil sekali ya. Sehingga sebenarnya angka yang besar itu hanyalah seperti covernya saja, tapi dibutuhkan alokasi yang sangat banyak sekali untuk melaksanakan sebuah penyelenggaraan seperti pemilu yang besar ini, bukan begitu ya Pak ya? Nah ini kembali ke Pak Irwan nih Pak, ini banyak nih pertanyaan buat Pak Irwan dari sahabat Bawaslu ya. Ini nih Pak, pembuatan regulasi pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024 dalam situasi pandemi oleh KPU seperti apa nih Pak? Karena kan kita lihat dalam persiapan untuk saat ini kita masih dalam masalah COVID-19 nih Pak. Apakah ada terkendala atau hal-hal yang perlu ditangani dalam terkaitan dalam masa pandemi ini? Ya memang ini menjadi tantangan sekali. Karena pandemi ini baru kita temui dan kita alami saat ini ya. Benar sekali. Baru sekarang saya lah dan seingat kami sepanjang penyelenggaraan pemilu belum pernah ada regulasi atau pemilu yang bersamaan dengan pandemi seperti sekarang. Mau COVID atau pandemi apapun. Iya benar. Belum pernah. Maka dalam semua regulasi yang mengatur tentang pemilu yang baru diatur itu ada bencana-bencana biasa terkait dengan pandemi sebelum. Karena itu KPU harus melakukan penyesuaian regulasi udah pasti. Penyesuaian regulasi dan untuk pemilu 2019 ya kita ada sedikit terbantu karena proses penyelesaian itu sudah dilakukan kemarin dalam pemilihan serentak 2020. Tentunya nanti pelibatan leading sektor terkait ya. Kalau kemarin ada Satgas, kemudian mungkin nanti ada apa namanya tenaga kesehatan ya, iya, Pak ya. Dinas kesehatan itu wajib kita lakukan. Dalam penyusunan regulasi pun kami libatkan pihak-pihak tersebut. Iya. Nah ini terkait bagaimana dengan kesiapan personel KPU Pak, baik di daerah maupun di SDM KPU di lapangan itu sendiri. Ya untuk saat ini ya ketika tahapan ini belum dimulai, maka yang personil yang ada memang baru di tingkat provinsi dan kabupaten itu yang bersifat permanen. Sementara memang di ad hoc itu belum dibentuk dan memang belum bisa kita bentuk karena tahapannya belum dimulai. Nanti ketika tahapan sudah resmi disahkan, memang ini menjadi prioritas kita, pembentukan badan penyelenggara ad hoc baik di tingkat kecamatan PPK, di tingkat desa dan kelurahan PPS maupun di TPS. Itu memang nanti akan menjadi prioritas kita karena hampir sebagian besar persoalan yang muncul dari hasil evaluasi kita itu sebagian besar terjadi di tingkat badan ad hoc ini. Nah untuk di tingkat provinsi dan kabupaten selama masa konsolidasi ini kita tetap melakukan upaya peningkatan SDM kapasitas SDM dari teman-teman sekretariat ya, sebagai tenaga pendukung dari personel ASN maupun yang non ASN itu kita lakukan ada diklat-diklat khusus ya, baik diklat penjenjangan maupun diklat-diklat terkait dengan dukungan tahapan teknis. Jadi ada diklat tentang pengadaan barang dan jasa, misalnya diklat tentang pengelolaan keuangan, karena ini penting juga, pengadaan barang dan jasa logistik, kemudian pengelolaan keuangan itu menjadi hal yang sangat penting walaupun dia tidak masuk di tahapan pemilu, bukan bagian di tahapan pemilu, tapi bagian dari bagaimana KPU untuk membangun penyelenggaraan pemilu yang berintegritas ya, yang akuntabel, itu salah satunya di pengelolaan anggaran. Karena itu di masa jeda ini konsolidasi ini kita melakukan upaya-upaya langkah-langkah prioritas untuk pengembangan kapasitas pengelola keuangan. Kemudian untuk tenaga operator di tingkat sekretariat, karena hampir seluruh aplikasi yang ada di tahapan itu pengelolanya adalah para ASN sekretariat. Nah, provinsi dan kabupaten itu menjadi sektor yang penting ya untuk nanti bisa melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan implementasi regulasi itu di lapangan. Karenanya seorang operator di provinsi maupun kabupaten itu memiliki peran yang penting nanti
untuk mensukseskan penggunaan sarana yang bersifat teknologi informasi ini. Karena betul tadi disampaikan ya, salah satu faktor penting dalam kesuksesan atau membangun trust publik dari penyelenggaraan pemilu itu adalah transparansi. Nah, membangun transparansi ini salah satunya adalah dengan menciptakan keterbukaan informasi dari semua tahapan ke masyarakat. Sarana atau media yang paling efektif itu adalah penggunaan teknologi informasi yang bisa diakses oleh semua orang. Ya, selain Sirekap tadi, kita punya sistem informasi penghitungan suara. Jadi masyarakat bisa tinggal membuka aplikasi ini, semua orang bisa. Dari gadgetnya, smartphone-nya, dari PC, atau laptop bisa. Dia bisa mengikuti perkembangan perolehan suara para caleg atau calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPD itu setiap saat di situ. Kalau Sirekap itu adalah sarana bagi penyelenggara untuk membantu proses rekapitulasi secara elektronik. Namun kalau hasil proses dari mulai TPS kemudian di kecamatan nanti di kabupaten itu akan ditampilkan di dalam situ. Semua orang bisa mengakses, bisa melihat sudah berapa persen suara yang masuk di TPS ini. Nah, apalagi kalau Pilpres ya, biasanya ditunggu-tunggu hasilnya. Perkembangan tiap hari itu ditunggu-tunggu. Selalu dinantikan ya. Nah, kita di 2019 memiliki pengalaman Bengkulu tercepat untuk akses atau penyampaian informasi 100% se Indonesia kita paling cepat. Wow. Ya, karena orang-orang seperti beliau dulu sebagai salah satu penyelenggara kabupaten. Ya, memang kinerja penyelenggara di Atomi sangat menentukan. Ketika mereka aktif, kreatif dan mencari data di lapangan ya, itu maka informasi yang akan kita sajikan ke publik itu bisa lebih cepat. Karena ini penting ya, menghindari tadi potensi orang ketika dia merasa masih ada kesempatan untuk main-main dengan penyelenggara karena perolehan suara yang masuk yang ditampilkan baru sedikit, itu mengganggu sekali ya. Walaupun kita tahu peluang untuk itu sangat kecil, peluang untuk berubah hasil suara, untuk bermain-main dengan penyelenggara, merubah hasil rekapitulasi itu kecil sekali. Namun masih banyak orang yang berpikiran ini kesempatan karena dia lihat yang ditampilkan maupun C1 kalau dulu ya yang beredar di lapangan itu terbatas. Ini peluang bagi dia untuk bisa merubah hasil ya, gitu, untuk melakukan kecurangan agar dia yang perolehan suaranya kecil itu bisa dinaikkan, bisa ditambah-tambah. Nah, dengan penggunaan teknologi informasi yang perkembangan suara setiap saat terbuka dan bisa diakses oleh publik, itu mengurangi kecurangan-kecurangan yang terjadi. Ya, niat orang paling tidak untuk mencurangi, menggoda-goda penyelenggara itu bisa tidak berkurang. Wah, jadi penyelenggara itu suka tergoda ya Iya, Pak ya. Digoda-goda ya Pak ya. Banyak cobaan ya Pak, jangan sampai tergoda ya. Nih sahabat Bawaslu, kita mengetahui informasi bahwa bagaimana Komisi Informasi dan KPU ya selalu berusaha untuk memberikan inovasi-inovasi ya agar bisa memberikan ya semua informasi terkait pemilihan secara jujur ya, demokratis, dengan yang pastinya melakukannya secara transparan ya Pak ya, transparan dan akuntabel tadi ini sahabat Bawaslu. Kita pasti tahu banget ternyata Bapak dua orang sosok yang sangat penting ini sudah bekerja keras sekali ya. Walaupun pada saat pelaksanaan 2024 ini masih terlihat lama ya, tapi ternyata sudah bekerja keras sampai saat ini ya. Karena satu yang penting ya Mbak, bahwa kejujuran kita itu tidak boleh hanya kita dan Tuhan yang tahu. Harus diketahui. Masyarakat harus tahu bahwa memang mereka sudah bekerja jujur. Iya. Nah, salah satunya tadi dengan penggunaan teknologi informasi. Kalau selama ini kan ya hanya kita dan Tuhan yang tahu bahwa kita jujur ya. Kalau kita udah benar-benar jujur ya, tapi bagaimana orang itu bisa tahu kalau kita jujur? Salah satunya dengan terbuka informasi. Benar sekali, itulah kenapa ada Pak Albert ya sebagai Ketua Komisi Informasi ya, yang selalu berusaha memberikan informasi terbaik kepada seluruh masyarakat. Dia mengedukasi masyarakat mengenai semua tahapan yang terjadi dalam pemilihan ya, bahwa prosesnya itu pasti akan tidak mengkhianati hasil ya Pak. Proses terjadi baik, pasti insya Allah akan mendapatkan hasil yang terbaik. Oleh karena itu Bapak KPU kita ya Provinsi Bengkulu dan juga Pak Albert ya selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Bengkulu ini selalu berinovasi, berusaha bekerja keras untuk selalu membuat pemilihan ini berjalan dengan baik ya, sesuai dengan kapasitasnya. Nah nih sahabat Bawaslu, nggak kerasa nih ya, kita sudah berakhir pada sesi pertama. Tapi tenang saja ya, kita masih akan ada sesi kedua dan tetap menghadirkan dua pakar andal kita yang sangat pakar dalam dan andal dalam kepemiluan, yaitu Pak Albert dan Pak Irwan. Jadi jangan kemana-mana, bersama Bawaslu ya dalam podcast Bawaslu Provinsi Bengkulu, Kece Pemilu, kita cerita pemilu.